Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Mari bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami dari anak sekolah minggu hendak memulaikan ibadah. Berkati ibadah sekolah minggu pada saat ini dari awal, pertengahan hingga kesudahannya Tuhan, semuanya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata Happy Ya Ya Ya. Pujian yang berkata Allahku besar.
ini masih tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Anak. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan duduk kembali. Adik-adik, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian yang berkata, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Pada saat ini kita akan berdoa untuk persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, lewat ibadah kami, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan kami ini Bapa, agar berguna, layak dipakai untuk pembangunan gerejamu. Hanya ini doa kami Bapa, di dalam dan pula nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Bersyukur kepada Tuhan, hari ini ada kesempatan buat kita semua anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Berkati supaya kami semua dapat duduk diam dan tenang, agar kami dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan dan mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Mari kita menyaksikan video cerita tentang perkawinan di Kana. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ya, kita sudah menyaksikan video tentang perkawinan di Kana. Siapa dari kita yang pernah dibawa oleh mama atau papa ke satu pesta, acara pesta atau pernikahan? Wah, kalau kita hadir di dalam acara atau pesta pernikahan tersebut, pasti orangnya banyak sekali. Acaranya dibuat sangat bagus, makanannya tersedia sangat banyak. Kira-kira apa yang akan terjadi jika di pesta tersebut undangan kehabisan air untuk diminum? Pasti pemimpin pestanya akan berusaha untuk mencari air supaya para undangan bisa minum. Ini pun yang terjadi dalam peristiwa perkawinan di Kana. Di dalam pesta tersebut, minuman mereka habis dan pemimpin pesta sangat bingung, ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Minumannya sudah habis. Dalam perkawinan itu, Tuhan Yesus diundang untuk hadir bersama-sama dengan ibunya dan juga murid-muridnya. Siapa ibu Yesus? Namanya Maria. Sewaktu melihat hal itu bahwa minuman sudah habis, Maria datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, lakukan sesuatu karena minuman mereka habis. Tetapi Yesus berkata, saatku belum tiba, Ibu. Tetapi setelah itu, Yesus bertemu dengan pelayan-pelayan yang ada. Yesus meminta supaya pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan dengan air. Bukan dengan anggur ya adik-adik, dengan air. Ada berapa tempayannya? Firman Tuhan berkata, ada 6 tempayan di situ. Setelah tempayan-tempayan itu diisi dengan air, kemudian Tuhan Yesus meminta supaya pelayan-pelayan itu mengecap, mengambil sedikit dan kemudian dirasa apakah itu masih air ataukah sudah menjadi yang lain. Nah, ketika dikecap, dirasa, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Wah, ini mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di Kana. Dan akhirnya pelayan-pelayan itu cepat-cepat membawa
minuman itu kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta sangat senang. Akhirnya orang-orang yang sudah kehabisan minuman akhirnya bisa minum. Nah, adik-adik, mujizat ini dilakukan oleh Tuhan Yesus pertama kali. Di mana tempatnya? Di Kana. Ketika Tuhan Yesus diundang hadir di dalam sebuah pesta, Tuhan Yesus melakukan mujizat di sana. Pagi ini kita belajar, ketika kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus juga bisa membuat mujizat bagi kita. Saat kita percaya, berdoa, dan berserah kepadanya, kita akan mendapatkan kekuatan. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Dan seperti pemimpin pesta tadi, yang sudah ketakutan, sudah pergi. Aduh, bagaimana ini? Tidak ada lagi minuman. Akhirnya menjadi senang, menjadi sukacita. Karena Tuhan Yesus telah melakukan mujizat di mana mereka kehabisan minuman dan akhirnya Tuhan Yesus mengadakannya dengan kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar. Yesus sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Berdoalah ketika kita dalam keadaan susah, sedih, takut. Berdoalah dan Tuhan akan melakukan mujizat bagi setiap kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih Kau sudah memberkati kami lewat firman pagi hari ini. Kami mengucap syukur ketika kami mengundang Tuhan Yesus dalam hati kami, maka Tuhan Yesus akan melakukan banyak mujizat. Berkatilah kami supaya kami terus berdoa dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami di masa-masa pandemi ini. Kami yang belajar di rumah Tuhan berkati, dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk kakak-kakak kami yang mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah dan juga ujian nasional pada tahun ini. Kami berdoa untuk kakak Oriana dan kami berdoa untuk kakak Clarissa. Tuhan memberkati dan menolong mereka dalam masa-masa belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian nasional. Terima kasih Tuhan, kami pun anak-anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 5, Tuhan juga berkati supaya ketika kami belajar di rumah masing-masing, kami diberikan hikmat bijaksana untuk dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik kami yang masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Papa mama kami diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, gereja kami juga diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap terus mempermuliakan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pagi hari ini. Adik-adik, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Berikan kami kesehatan, kekuatan, berkati papa mama kami, dan berkati semua teman-teman kami dimanapun berada. Kami rindu satu kali waktu nanti setelah pandemi ini kami boleh berkumpul kembali bersama, beribadah di sekolah minggu di gereja. Kami mengucap syukur, kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.